Kalau nggak salah tuh. Udah. Ini. Iya. Dua mungkin, Bu. Coba saya dulu pada tentang sebentar jam 11 sampai jam 12. Apa bisa di sana ya? Nggak bisa ya? Lama nggak ya? Di ini sama host. Nggih, siap. Belum mulai ya, Belum mulai, Bu. belum ya? Belum. Tapi Zoom-nya sudah masuk. Aku masih retri loh. Masih anu kan masih kayak gini. Iya, aku kayak gitu tuh retri. Kalau saya Mbak Anita sanggup lebet gitu. Sampun. Saged. Ama. Iya, orang tua aku lah mau ngecek.
Iya, aku mau hamil dah. Apa dia dulu? Tidak belajar. Bukannya di ikannya situ. Apa itu? Ya, dua. Ya, anak kualitasnya apa di situ berdatanya? Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera untuk kita semua. Pakai masker atau tidak? Bu. Dari siapa? Oh, makasih. Aku udah ya. Nggak tahu. Bu, mau bikin ini nggak? M-banking. Apa? M-banking. Sing waktu itu aku ngajarin, dia nggak bisa. Terus sudah belum jenengan. Kalau belum ini
Bukan, suara kita. Anda menggunakan orang lain. Oh, di sini. Halo Bapak dan Ibu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu Pak Ami dan Pomsatun itu, semuanya. iya Bu. Salam. Bu Pri. Iya, Pak Pomsatun itu ternyata Bapak ya, saya kira Ibu. Enggak apa-apa. Banyak Ternyata yang Bapak. manggil saya Ibu, Bu. Waalaikumsalam Pak, maaf Pak. Waalaikumsalam, Pak. Ya, maaf Pak Waalaikumsalam Pomsatun. warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua Bu, nggih. Alhamdulillah. Wah, sehat. Sehat-sehat Bu Sambil- Rafi'ah. Alhamdulillah, baik. Kita mulai terlebih dahulu sambil menunggu Pak Risang, ya Pak. Ya, monggo. Nanti di awal kita ada sharing-sharing pengalaman dari Bapak Ibu pelatih maupun dari Bapak Panjang Ibu sampai teman-teman sampai 26 di lapangan. halaman. Akhirnya saya ini Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali hari ini kita berjumpa kembali di Forum Kemisan yang ke-21 hari ini tanggal 2 Februari 2023. Bapak Ibu, terima kasih telah menyempatkan bergabung kembali di sesi ini. Hari ini Forum Kemisan hadir dengan tema mencegah perilaku drop out. Namun sebelum itu, sebelum kita lanjutkan materi dari Pak Risang, ada sesi sharing dari teman-teman pelatih dan Bapak Ibu peserta yang hadir hari ini. Boleh sharing pengalaman terkait pengalaman melatih KAP maupun pengalaman praktek KAP, karena beberapa waktu yang lalu, Forum Kemisan yang lalu, sudah banyak sekali contoh yang disampaikan oleh Pak Risang yang dapat kita praktekkan KAP-nya.
Dokter Basra monitor. Dokter Basra monitor. Ya, Bu Ami. Aduh, sorry. Iya, siap. Oke. Nanti kalau Pak Risang sudah masuk, saya oper ke Dokter Basra ya. Oke, Pak Risang. Bu Ami. Sudah Bu Ami. Oh, sudah. Oh, baik. Kita mau sesi dulu atau mau sharing-sharing dulu, Pak Risang? Sharing dulu Pak Risang ya, sebentar. Satu aja. Ya, silakan. Satu atau dua. Oke, ini yang udah on cam kalau gitu. Terima kasih sudah bantu pandu ya, Bu Ami. Bapak Ibu. Dari Bu Desi dulu mungkin. Ini udah on cam Bu Desi. Oh iya, Bu Desi silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Semuanya ada di forum KP. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu lagi ya, Bapak Ibu. Apa kabar hari ini? Semuanya sehat? Sehat. Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Terima kasih diberikan kesempatan yang pertama untuk sharing pengalaman sebagai pelatih tentunya. Mohon izin Bapak Ibu, kalau saya masuk ke minta memang materi bina suasana ya, kalau di KP. Kalau di sini bina suasana itu pengalaman saya, izin. Yang paling penting di sini ketika kita melakukan bina suasana itu memang harapannya kita melepaskan atribut-atribut semua yang ada dalam diri kita. Itu yang pertama ketika kita berhadapan dengan masyarakat. Jadi bukan saya datang sebagai saya pejabat fungsional, bukan saya yang datang sebagai kepala seksi ini, bukan yang saya datang sebagai A, B, C, dan D. Tapi ketika saya berhadapan dengan masyarakat, saya menempatkan diri saya sebagai teman-teman mereka, teman-teman Kadar Posyandu, teman-teman nakes yang tujuan saya adalah menggali informasi apa sih sebenarnya yang terjadi, permasalahan apa sih yang terjadi di lingkungan masyarakat itu. Trik-triknya sebenarnya dalam membina suasana itu seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Risang itu, yang paling utama adalah kita memberikan kesempatan kepada audiens atau sasaran kita itu untuk berbicara, memberikan kepercayaan kepada mereka bahwa mereka bisa loh mengungkapkan pendapat tanpa ada rasa takut untuk disalahkan, mungkin ada rasa kalau saya mengatakan ini kira-kira nakes atau ini menyalahkan saya nggak ya terhadap kondisi anak saya, biasanya seperti itu. Jadi membangun chemistry itu penting, membangun saling percaya itu penting, sehingga ketika kami berhadapan, dia akan mau mengeluarkan unek-uneknya, menyampaikan apa yang terjadi dalam rumah tangganya, karena yang terjadi dalam rumah tangga itu sebenarnya akan berdampak pada kondisi bagaimana dia mengasuh anaknya tersebut. Karena kita di sini kan membahas terkait stunting ya, terkait stunting pada anak. Kalau KAP itu kan kami fokusnya stunting, jadi menurut kami pola asuh itu penting. Jadi kalau pola asuhnya baik itu bagian dari hubungan dalam keluarga itu yang baik juga. Selain tadi faktor ABC dan lain-lain. Kemudian dalam melakukan bina suasana juga yang paling penting adalah adanya komunikasi. Biasanya kan itu komunikasi nonverbal dan verbal itu harus dipakai tentunya. Ketika kita berbicara, ketika dia berbicara, kita tidak mungkin tidak mendengarkan dia dengan baik. Apalagi tidak ada kontak mata di situ. Yang paling penting itu adalah kontak mata sejajar, itu yang harus kita tekankan. Jangan yang biasanya kita fasilitator itu, terutama yang sudah belajar KAP itu biasanya jangan hanya kita bertanya, tapi ketika dia menjawab kita tidak mendengarkan. Itu yang harus kita hindari. Tapi ketika dia sudah berbicara, lost gitu dalam menjelaskan, mengutarakan, itu benar-benar kita harus mendengarkan dengan seksama. Gitu. Ketika dia sudah mengungkapkan seperti apa yang jadi tujuan kita,
kita kan sudah punya modal nih, kita sebenarnya sudah punya apa sih yang kita mau gali itu sebenarnya apa, sudah ada dalam diri kita. Tapi ketika dia sudah, oh iya, dia sudah melempar nih apa yang menjadi tujuan kita langsung bisa membuat komitmen. Nah, dengan kata lain, kita seperti memakai paraphrasing ya, kalau nggak salah. Oh, jadi kesimpulannya gini ya Bu ya, jadi kesimpulannya kita harus melakukan ini nggih, gitu. Biasanya kita, iya. Tidak, tapi sebenarnya tidak hanya sampai iya, tapi dia sudah mau melakukan komitmen atau membuat janji jumpa lagi atau kayak semacam di atas kertas gitu janjinya. Kan biasanya kita selama ini sebelum saya mengenal KAP biasanya, oke, saya mau, oh iya kan saya mau minum TPD, oke saya mau memisahkan kehamilan saya di fase selama 6 kali, oke. Tapi kalau di KAP kita itu sampai benar-benar dia mau kayak tanda tangan kontrak gitu dengan kita. Itu baru saya rasa KAP kita berhasil. Tapi intinya tuh satu sebenarnya. Kita harus menurunkan kayak seperti yang Pak Risang bilang itu, memang kita harus datang itu bukan sebagai penceramah sebenarnya di lapangan itu. Atau apalagi berbicara masalah-masalah yang kata-kata ilmiah ya Pak Risang ya, yang susah dimengerti oleh audiens itu enggak. Tapi sebenarnya mereka tuh sangat senang ketika kita menjadi fasilitator yang gayanya tuh sederhana sekali, duduk bersama, kemudian lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Itu sih kalau pengalaman saya sih Pak sebagai pelatih yang walaupun baru 3 kabupaten, tapi ya lumayan lah sasarannya udah nakes dan kader gitu. Mantap. Terima kasih Bu Desi. Terima kasih, mungkin itu saja karena memang dikasih waktu 5 menit. Mantap, Masya Allah. Ya, terima kasih Bu Desi. Bu Desi, boleh tahu dari mana Bu? Oh, dari NTB, maaf saya belum menulis asal ini ya. Dari NTB ya, Bapak Ibu, maaf. Bidan atau perawat, Bu? Saya SKM. Oh, SKM. Promotor kesehatan. Oke. Tos dulu Bu kita. Iya. PPKMI ya, Mbak. Iya, Bu. Terima kasih Bu Desi atas sharingnya. Memang Bina Suasana itu adalah penentu di awal ya Bu ya. Proses penyuluhan kita selanjutnya seperti apa dari Bina Suasana ini akan ditentukan. Apakah nanti sudah siap mengikuti ataukah belum? Kadang ada yang belum siap, ada yang sudah siap. Nah, kita kondisikan di Bina Suasana seperti ini ya Bu ya. Iya betul. Terima kasih lingkungannya. Sharingnya Bu Desi. Sama-sama Mbak Pia. Bapak Ibu, silahkan masih dibuka sharing hari ini untuk pelatih maupun teman-teman yang sudah praktek KAP di lapangan. Silahkan. Ada Pak Sigit, Bu Ami, angkat tangan. Oh, Pak Sigit, silakan. Pak Sigit atau Pak Sigit ini ya? Pak Sigit, ya, kayaknya Pak Sigit ya. Pak Sigit ya, depannya B soalnya. Kata iya B ya. Pak Sigit, silakan. Udah angkat tangan. Bro Sigit namanya. Oh. Atau Pak Mursidi nih dari Kalimantan Selatan, silakan Pak Mursidi. Cerita sedikit dong Pak siapa ini tadi Pak Sigit atau Pak Mursidi, pengalamannya praktek KAP ataupun pengalaman melatih. Silakan Bapak. Ya, oke, baik. Oke, saya latihan di Makassar November 2021 kemarin ya. Kira mungkin ada 7 kabupaten melatih KAP baik tenaga kesehatan maupun kader kesehatan, KPM. Di sana pentingnya kita harus berpikir cerdas, berbuat cerdas juga. Artinya tidak monoton itu aja, harus mencari ide-ide segar untuk mengembangkan model KAP yang kita sampaikan. Ya, meng-create mungkin dengan bahasa, misalkan membuat senam keluarga sehat itu dengan bahasa lokal, bahasa Banjar yang mudah dimengerti, misalkan lebih suka lagi, lebih enak lagi, dan lebih antusias lagi, lebih semangat gitu daripada kita menggunakan bahasa Indonesia.
Mungkin sekali kita menggunakan bahasa Indonesia, nanti versi bahasa lokal juga kita buat juga. Nah, itu lebih kader-kader itu mereka lebih suka itu, lebih mengena itu, lebih dekat kita. Nah, sudah mengajak peserta untuk ikut kegiatan kita. Dan ternyata itu banyak diterapkan oleh mereka. Kalau suplemen. Apanya? Ini soalnya buka. Oh iya ya ada saya kemarin. Produknya 3 juta. diteruskan. Misalnya ngomong pribadi gitu. Benar. Belum ada kayaknya. Belum ada bapak. Gitu. Mas melatih kader melatih masyarakat. Kalau sudah sampai ke situ berarti tujuan API kita bisa berhasil. Tinggal memasukkan kontennya apa. Kalau kontennya misalkan penurunan stunting, ya tinggal masukkan aja. Dulu konten nomor sekian. Yang penting bina suasana dulu kata Mbak Desi tadi. Mereka sudah merasa terhibur, merasa senang, suka. Baru kita masukkan. Dan diulang sekian lagi. Mereka dengan pesan-pesan sponsor konten yang mau kita sampaikan tadi, misalkan merasa stunting dan sebagainya. Itu aja, Ami, sharing pengalaman aja. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sharingnya Pak Mursidi. Bapak dari mana, Bapak? Sedikit on cam tuh, buka mic tuh, Bu Ami. Selatan. Dari mana, Bapak? Mohon maaf. Provinsi Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan. Terima kasih. Sehat-sehat, Pak Mursidi. Kita sehat aja. PPKMI juga sama. Oh. Tapi punya lagu saya nih kalau PPKMI ini. Ya. Kayak ketemu teman lama gitu ya, Pak ya. Baik. Pak Sigit atau Pak Arif Rahman? Gue ngomong di tes mau. Bu Sigit atau Pak Sigit silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya dari ini Pak Sigit bukan Bu Sigit ya. Oh iya maaf. Iya. Dari Puskesmas Sempor 1 Kabupaten Kebumen dan ingin coba untuk sharing tentang bagaimana kita melakukan penyuluhan. Kalau saya lebih familiar dengan penyuluhan daripada promkes ini, karena dari dulu saya kan memang petugas PKM itu penyuluh kesehatan masyarakat. Jadi saya kayaknya dengan istilah promkes saya lebih asing, jadi lebih enak menggunakan penyuluh kesehatan. Dan pada saat kita melakukan penyuluhan, saya sering kali untuk menggunakan bahasa-bahasa daerah ya, campuran ya, karena biar masyarakat atau audiens itu bisa paham, bisa mengerti apa yang disampaikan oleh komunikator di sini. Sehingga kita seringnya malah justru sering bercanda dengan mereka agar ilmu yang saya sampaikan ke audiens itu bisa lebih mengena. Dan setelah kita menyampaikan, kita mencoba untuk menanyakan kembali apa sih yang saya sampaikan tadi, ditanya satu persatu atau ada beberapa perwakilan agar mereka itu betul-betul masuk apa enggak sih materi yang saya sampaikan ke mereka. Dan alhamdulillah mereka bisa menjawab gitu. Sehingga itu saja yang bisa saya sharingkan di kesempatan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sigit. Pak Sigit. Sepertinya bukan Pak Sigit saja, tadi Pak Mursidi juga menyampaikan kalau kita memang dalam melakukan promosi kesehatan atau dalam penyuluhan lebih akrab menggunakan bahasa daerah, diselingi dengan bahasa daerah atau bahasa lokal masing-masing, seperti itu. Masih ada yang mau sharing? Silahkan. Atau kita materi dulu? Kita materi dulu Bapak Ibu, nanti sharing kita lanjutkan setelah sesi materi.
Dan saya oper ke Dokter Basra. Monitor, Dok. Oh. Mic-nya saya oper. Nggih, hap. Oke, hap. Terima kasih Bu Ami. Waduh, Pak Arif, tenang Pak Arif, nanti kita Pak Arif dari Bapelkes Mataram tenang. Nanti kita sharing habis ini ya. Kita kasih pengantar dikit. Oke. Sip. Pak Sigit, thank you juga tadi sudah sharing. Terima kasih. Kita panggil dulu. Hari ini kita mau bahas tentang mencegah perilaku drop out. Nah, ini bagian dari penting juga di DKP ini, dinamika di lapangan banyak nih. Cerita-ceritanya pasti teman-teman punya banyak cerita-cerita di lapangan. Tapi kita dengerin dulu pengantar sedikit yuk dari Pak Risang. Pak Risang sudah bersama kami, Pak Risang. Siap, Dok Basra. Oke, terima kasih. Kalau gitu Pak Risang, saya lempar mic-nya dari Bu Ami. Yuk, tangkep. Oke, silakan, terima Mas Risang. kasih. Terima kasih Dr. Basra, terima kasih Ibu Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga-moga dalam keadaan sehat ya, Ibu Bapak sehat walafiat. Saya di siang hari ini ingin sharing sebetulnya ya. Jadi kalau secara teknik teori kan sebetulnya itu masih tanda tanya besar ya. Tanda tanya besar karena rasanya kita belum punya eksperimen atau belum punya percobaan yang cukup besar untuk menunjukkan bahwa teknik seperti inilah yang bisa membuat perilaku itu lebih kontinu, lebih istiqomah gitu. Kita di Indonesia kalau saya lihat statistik itu banyak persoalan-persoalan kesehatan masyarakat yang ditimbulkan karena perilakunya belum kontinu alias istiqomah gitu kan ya, kurang lebih. TBC misalnya, orang minum obat harusnya 6 bulan untuk TB reguler tapi sebulan berhenti. TBRO apalagi, maksudnya berapa lama itu, 2 tahun ya. Ya ada yang kurang sih sekarang ya, tapi baru 7 bulan berhenti. Jangan yang berat-berat begitu. Ya, maksudnya efek sampingnya berat, waktunya lama. Kadang-kadang ibu-ibu itu dikasih zinc, dulu-dulu itu dikasih zinc untuk mengobati dan mencegah diare berikutnya. Itu juga harusnya 10 hari misalnya. Ya diminum cuma sekali, setelah itu berhenti. Jadi dari sisi perilaku kita masih harus cari tahu ini gimana caranya memotivasi orang sehingga bisa melakukan perilaku jangka panjang berulang secara istiqomah. Kurang lebih seperti itu ya topik kita hari ini. Maaf. Nah, saya tadi dibilang sama Dr. Basra ya kurang lebih kasih pengantar mungkin ya, karena yang saya akan tampilkan itu sebetulnya banyak yang sifatnya masih teoritis, kecuali beberapa hal yang sekarang saya lagi coba. Kebetulan sekarang saya sedang membantu Vitamin Angel itu bersama Kemenkes dan teman-teman kampus itu sedang mempromosikan atau mencoba mengenalkan tentang MMS. MMS itu multi micronutrient supplement sebagai alternatif atau bahkan Kemenkes berencana menjadi pengganti buat tablet tambah darah. Nah, itu kan problem di kita ya, Ibu Bapak ya. Ibu hamil kita yang anemik itu berapa? Hampir 50%, hampir separuhnya itu anemik. Lalu kemudian kalau anemik itu tidak segera ditangani ya bisa membuat BBLR, bisa buat persalinannya juga keguguran, bisa juga membuat ya sampai meninggal gitu ya. Jadi banyak hal yang bisa jadi masalah dalam kondisi anemik ini. Tapi kan ibu-ibu hamil dikasih TTD tapi yang minum kan cuma sedikit ya. Cuma sekian persen aja. Tapi kalau bahkan kita buat rata-rata secara nasional, berapa sih ibu hamil yang minum TTD? Minimum 90 tablet selama kehamilan ya. Itu kalau dihitung statistiknya, risk assess berapa? 2018, itu cuma 7%. Kalau dihitung total ya, bukan hanya yang menerima, tapi hitung total, 7%. Kan sedikit sekali itu. Nah, makanya ya selain MMS mau di intro sebagai pengganti TTD, ya karena lebih multivitamin sifatnya, dan kandungan besinya lebih sedikit tapi tetap efektif, kita juga sekalian mau belajar ini gimana caranya membuat perilaku jangka panjang itu dimungkinkan. Nah kira-kira kalau kita sebagai tenaga kesehatan ya atau komunikator kesehatan ini apa yang harus dipikirkan. Yang jelas kan gini ya Bapak Ibu ya, kalau kita bicara perilaku, ini saya teorinya kan bicara tentang trans-theoretical model behavior ya, tapi saya pakai bahasa saya aja ya. Jadi kalau misalnya kita bicara perilaku dalam perjalanan jangka panjangnya kan dimulai dari orang nggak mikirin sama sekali.
atau pre-contemplation bahasa kerennya ya. Kadang-kadang kita harus tahu juga bahasa keren Bapak Ibu ya, supaya lebih gaya lah gitu. Tapi sekarang nggak usah dulu. Jadi ada tahap pre-contemplation atau tidak mikirin sama sekali, masalahnya, pentingnya apa, boro-boro, perilakunya pun tidak dipikirkan. Lalu kita intro, orang mulai mikir, kadang kalau bagus kita membuat orang mau melakukan, tapi mau melakukan tuh lebih ke belum ke perilakunya sendiri, nyoba-nyoba, kasih MMS misalnya, multivitamin ibu hamil, ya dicoba sekali. Tapi itu masih dalam tahap trial. Nah kemudian dia akan melakukannya, tapi belum kokoh gitu. Ada tahap pemeliharaan yang membuat dia terus melakukan. Ya. Nah di titik-titik ini, ya terutama di tahap mau, baru mau, tahap mencoba sekali itu seringkali DO. Kasih obat, oh rasanya gini nggak enak, udah DO. Ya, disuruh pergi ke puskesmas ya udah sekali melakukan, setelah itu enggak lagi. Olahraga, oh iya mau olahraga 3 kali kemudian berhenti. Ini drop out yang justru membuat masalah lebih besar. Terutama kalau untuk pengobatan ya, dia jadinya penyakitnya masih ada tapi kemudian membuat resistensi obat. Ya, saya pernah ikut-ikutan aja ya beberapa program seperti malaria. Wah, kan kalau pertama kan reguler, terus kemudian resistensi obat, sampai yang XDR. Nah, dikabarkan Indonesia ada juga tuh yang tahap XDR itu yang tahap paling tinggi. Akibat orang awalnya kena TB, reguler nggak mau berobat secara tuntas, penyakitnya kemudian menjadi lebih kuat, ya, terus kemudian obatnya harus lebih tinggi, dikasih RO, obatnya untuk resistensi obat, juga tidak disiplin, drop out juga, sehingga penyakitnya menjadi lebih kuat, sehingga masuk ke tahap yang lebih tinggi XDR. Nah ini yang ngeri nih. Di semua penyakit, ya atau beberapa yang saya tahu ya, itu mulai ada yang seperti itu. Seperti di malaria juga saya dengar, wah ada yang resistensi terhadap obat yang sekarang, nah loh ya. Nah ini gimana nih kita sebagai komunikator kesehatan, bisa ngebantu supaya DO-nya itu bisa lebih berkurang gitu ya. Nah, ini saya contoh-contohnya tadi yang saya sebutkan ya. Nah, kalau kita ya sebagai orang komunikasi bicara tentang, oh gimana nih mencegah orang supaya nggak DO. Pertanyaan pertama, nah ini pertanyaan pertama, itu adalah kita cek dulu masalah komunikasinya apa. Selalu dari sini. Apakah motivasinya yang kurang kuat. Jadi motivasi kurang kuat nih. Ya, jadi dia nggak punya keinginan kuat untuk minum obat secara tuntas, keinginan kuat untuk berolahraga, keinginan kuat untuk melakukan diet tertentu misalnya. Apa nih? Motivasinya kurang, ataukah ini terkait dengan serangan, hoax, atau noise? Dalam komunikasi itu noise itu seperti gangguan lah, pesan-pesan yang berbeda yang membuat orang kemudian drop out melakukan perilaku yang kita rekomendasikan. Atau ada masalah keterampilan. Jangan salah loh Bu, ini kadang-kadang ada masalah keterampilan juga. Kayak misalnya TTD, ya. TTD ternyata, bisa buat drop out juga gitu ternyata karena dia itu minumnya pada waktu pagi misalnya ya, belum makan gitu. Sehingga membuat mualnya kuat gitu, sehingga akhirnya membuat dia drop out gitu ya. Atau zinc dikasih ke bayi, tapi dikasihnya sekaligus gitu dibuat serbuk dulu ditumbuk gitu di sendok, dikasih sekaligus misalnya membuat anak kemudian jadi kaget, takut, akhirnya susah gitu. Jadi kadang-kala ada masalah keterampilan. Tapi ada juga masalah norma. Norma tidak selalu hoax ya. Kalau hoax itu kan kabar-kabar yang menyesatkan. Kalau norma itu ya menyangkut apa yang dipikirkan benar oleh masyarakat dan orang lain harus mengikuti. Ya, misalnya saya pernah dulu ke satu tempat di daerah di mana ibunya itu nggak mau bawa anaknya ke posyandu, padahal udah setahun. Kenapa? Ternyata belum diselamatin. Kalau belum diselamatin belum bisa tuh pergi ke posyandu, nggak boleh keluar rumah dulu. Nah, kalau kita kan nggak bisa apa-apa ya, sebagai orang kesehatan kita nggak bisa mempersuasi ibu itu, karena itu menyangkut norma. Itu mestinya yang ngomong adalah tenaga kesehatan. Nah, ada kalanya juga kita berhadapan dengan orang yang ngomongnya lupa. Wah, lupa saya. Pakai masker lupa. Oh, lupa. Nah, lupa itu bisa 2 hal Bapak Ibu ya. Bisa lupa beneran, bisa lupa karena menganggap tidak penting. Jadi kalau lupa beneran itu ya lupa gitu.
memori aja. Oh iya, saya biasanya pakai, tapi pagi ini nggak tahu nih pikiran saya lagi kemana, jadi nggak pakai. Itu boleh tuh, lupa beneran. Tapi seringkali yang terjadi adalah lupanya karena menganggap tidak penting. Meremehkan lah kurang lebih ya, yang membuat orang kemudian melupakan perilaku itu. Nah, pertama ini dulu yang harus kita identifikasi ya. Jadi ada diagnostik perilaku. Wah, DP supaya keren gitu ya. Apa nih? Apa menghadapi efek samping, kurang gigih dia, ada kemalasan, serangan hoax-nya gimana? Oh via gawai, handphone atau percakapan, atau apa nih? Ya, nah ini kita pelajari dulu ya. Baru setelah itu kita pikirkan intervensi-intervensi apa yang kita bisa lakukan. Nah sebaiknya sih semua ini sifatnya mengantisipasi ya Bapak Ibu ya. Artinya ketika kita melakukan edukasi kepada masyarakat, bila perilaku itu adalah perilaku jangka panjang yang berulang, tolong ditimbang-timbang teknik-teknik berikut ya. Belum tentu moncer, tapi paling tidak ada basis teorinya atau ada basis pengalamannya. Nah, masalah bagaimana implementasi yang manjur, kami berharap nanti Ibu Bapak yang cerita ya. Nah, coba kita lihat dulu yang motivasi dan lupa ya, karena ini mungkin yang utama ya. Tapi yang ada juga yang terkait sama hoax, nanti kita bahas sedikit ya. Nah, coba kita lihat. Gini Bu, Pak, kalau kita bicara motivasi ya, ada yang sifatnya intrinsik di dalam, ada yang ekstrinsik ya. Intrinsik di dalam. Jadi kalau dia melakukan sesuatu karena dia pengen mencapai sesuatu dalam dirinya. Dia merasa senang, dia merasa bahagia, dia merasa wah tambah sehat dan sebagai intrinsik. Tapi ada yang kala juga kita masukkan aspek ekstrinsik. Jadi kalau main bola misalnya, oh pengen dapat hadiah dari pihak luar, ya ada piala atau ada uang tuh. Nah itu ekstrinsik. Nah sebetulnya dua-duanya boleh, tapi usahakan ini dilakukan dengan penuh kesadaran. Karena ini tujuan, harus sadar jadi kalau misalnya kita mikir, wah nanti kalau udah sembuh kita kasih hadiah gitu. Itu belum tentu menjadi aspek ekstrinsik kalau orangnya tidak mengejar itu. Nggak ngejar hadiah kesembuhan. Kalau nggak ngejar hadiah kesembuhan itu nggak bisa masuk kategori ekstrinsik. Jadi kalau kita seperti main bola, ekstrinsik itu sesuatu yang orangnya sendiri, pasiennya sendiri ingin mendapatkan dari pihak luar. Kalau kita sekedar ngasih, tapi orangnya sendiri tidak berharap, nah itu belum menjadi faktor ekstrinsik gitu ya. Nah ini teori saya yang yang lebih campur-campur, gado-gado dari bermacam-macam teori ya. Kita coba lihat bahwa untuk membuat perilaku itu tidak DO, maka itu harus menjadi habit. Nah ini model habit ya Bapak Ibu ya. Ingat ada perilaku yang kita harapkan menjadi habit. Nah untuk menjadi habit, usahakan itu didasarkan pada pemahaman yang kuat. Pemahaman yang kuat. Jadi jangan asal ikut, jangan asal melakukan. Sama Bu Bidan disuruh makan begini terus dia lakukan. Sama Bu Bidan suruh datang ke puskesmas untuk ANC atau ke posyandu untuk ANC dilakukan. Perilakunya itu didasarkan pada hubungan. Kalau begitu ya, hubungan sama Bu Bidan, hubungan saling percaya. Tetapi untuk menjadi sebuah kebiasaan, sulit mengharapkan perilaku itu bisa berlaku jangka panjang kalau tidak ada fondasi yang kuat. Nah, salah satu fondasinya kalau secara intrinsik adalah pemahaman. Jadi pertama, kejar dulu pemahaman. Nah, karena kita sudah belajar KAP, Bapak Ibu, maka pemahaman yang harus kita bangun itu harus pemahaman dalam proses belajar yang mudah, penuh perumpamaan, saling terbuka, tanya jawab, dan sebagainya. Dan kita sebagai komunikator juga harus bisa mengecek secara tidak langsung apakah orang itu sudah paham atau belum. Ya. Ini makanya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu yang belum ikutan sesi KAP atau pelatihan KAP, mohon ikut dulu, terus praktek ya, terus kemudian nanti melatih, terus kemudian Ibu Bapak jadi pelatih untuk kader-kader ataupun untuk nakes lain. Saya tuh sangat merekomendasikan agar nakes di tingkat kecamatan, puskesmas itu menjadi pelatih bagi kader-kader atau warga masyarakat. Ya. Jadi nanti saya akan singgung sedikit ya tentang pemahaman kuat itu seperti apa. Terampil
orangnya harus terampil, harus memiliki ability melakukan. Kalau misalnya minum MMS, dia harus bisa membuka botolnya gimana. Dia harus tahu cara minumnya bagaimana. Jadi harus ada keterampilan yang dia kuasai. Keterampilan yang sedikit aja. Kalau terkait sama diet, dia harus tahu cara nyiapin makanan gimana. Atau kalau beli makanan yang seperti apa. Ya. Nah, berikutnya adalah komitmen yang kuat. Ya, komitmen yang kuat. Jadi seperti kalau di pelatihan KP kan kita buat ilustrasi atau perumpamaan seperti ini kan. Mertua misalnya. Mertua waktu kedatangan calon mantu dulu, apakah bertanya? Iya, saya bertanya. Bertanya apa? Salah satu pertanyaan yang wajib adalah, kamu serius sama anak saya? Nah, calon mantu jawabannya pasti, iya saya serius. Tapi ketika dijawab iya serius, itu kan bukan berarti dia mau. Tapi harus ada proses selanjutnya. Ditanya kerjanya di mana, orang tuanya siapa, dan sebagainya. Nah, itu adalah proses untuk mengunci komitmen. Jadi, Bapak Ibu, dalam proses untuk membentuk kebiasaan, itu juga harus mengunci komitmen. Yang terakhir, itu kita harus membatalkan orang terhadap hoax. Jadi ada teknik-teknik yang nanti kita bisa pelajari ya, secara singkat sekarang. Nah, itu nanti mungkin teman-teman kayak Dokter Basra bisa jelaskan ya dalam sesi yang lain, yang lebih elaboratif tentang terkait sama kebal hoax ya. Nah, ini semua kemudian dikunci dengan metode model untuk membentuk kebiasaan. Entah mulai dari yang ringan ya, seperti ibadah gitu. Kan kalau menurut orang agama itu kan Allah lebih menyukai ibadah yang rutin tapi ringan ketimbang yang heboh tapi cuma sebentar. Kenapa? Karena yang ringan-ringan itu, yang gampang-gampang kalau dilakukan secara rutin, itulah yang membentuk kebiasaan. Nah, dari sini kemudian kita juga bisa memberikan modelnya. Ini gimana caranya kita mengedukasi orang agar perilaku yang dia sudah punya komitmen itu kemudian dilakukan secara berulang ya. Ada polanya, kemudian menjadi kebiasaan. Nah, untuk yang membentuk pola kebiasaan, saya akan kasih contoh di kerjaan saya saat ini tentang MMS atau multivitamin ibu hamil, ya Bapak Ibu ya. Yuk saya mau singgung sedikit aja buat teman-teman yang belum mengikuti sesi KAP. Ya, saya singgung cepat aja, tapi Bapak Ibu saya sarankan kalau ada sesi KAP silahkan ikut ya. Mungkin nanti Bu Ami bisa juga buat sesi KAP dasar beberapa seri gitu kepada teman-teman yang belum pernah ikut ya. Nah, sekarang gini, pemahaman. Ingat dulu Bu, orang itu punya pagar. Pagar itu kalau belum dibuka ya percuma. Kita sampaikan apapun ya mental lagi. Orang juga punya remote control. Remote control itu menentukan arah perhatiannya kemana. Kayak ngomong sama ibu hamil gitu ya. Dia kadang mikirin yang lain. Kalau kita belum membuat remote control yang mengarahkan kepada kita, percuma ngomong. Ya, jadi harus ada praktek atau upaya kita untuk menarik perhatian dan buka pagar. Nah, kemudian secara teknik itu kita bisa pakai 3 prinsip ini ya, nambah keakraban, saling mendengarkan dan mengunci komitmen ya. Nah, penjelasannya untuk membangun pemahaman yang kuat itu harus penjelasan yang mudah dipahami. Ini sesi yang 2 atau 3 yang lalu ya, tentang perumpamaan. Kenapa? Kan kata orang agama juga kan perumpamaan itu membuat orang bisa berpikir, mendapatkan pelajaran dan mengingat. Ada retain memory di situ. Ini kata Quran katanya ya. Jadi usahakan pesan-pesan kita itu disampaikan dengan perumpamaan. Belum minum obat tidak tuntas. Wah, hati-hati Bu. Kalau belum tuntas minumnya itu ibaratnya bibit penyakitnya belum mati. Beneran belum mati, tapi dia masih pingsan saja. Nanti kalau kita nggak sampai tuntas minum obatnya, misalnya harusnya 7 hari, baru 4 kali dia berhenti. Oh ngerasa seger, wah seger badan, berhenti. Maka nanti dia akan bangun kembali. Dan bangunnya bukan bangun biasa, tapi bangun dengan penguasaan atau dengan kemampuan yang lebih besar. Tambah kuat. Iya, kenapa? Karena dia sudah tahu jurus-jurus obat seperti apa. Jadi dia bangun kembali dengan kekuatan yang lebih hebat. Sehingga apa Bu? Sehingga nanti kalau penyakitnya muncul lagi, itu tidak bisa diobati dengan obat yang sama. Ya tingkatannya harus lebih tinggi. Dan tingkatannya lebih tinggi itu berarti efek sampingnya lebih tinggi. Ini contoh saja Ibu Bapak ya. Kita harus membuatnya menjadi perumpamaan supaya bisa dipahami. Nah, kalau MMS, ini yang menjadi kerjaan saya saat ini,
Itu misalnya MMS dan kepintaran. Ya. Jadi kita bilang, Bu, itu adik janin itu sebetulnya sudah mulai membentuk sel-sel otak waktu di janin tuh. Dan kalau sel-sel otak itu saling nyambung, maka dia bisa bekerja. Dan kalau sambungannya makin banyak, maka semakin pintar otaknya. Semakin banyak sambungan, semakin pintar. Kok bisa begitu? Iya, ibarat sebuah kota, Bu. Kalau jalannya banyak jalannya. Terus lancar, besar jalannya. Maka kita mau pergi kemana-mana pun cepat. Pergi ke perpus, cepat. Balik ke kampus, cepat. Balik ke rumah istirahat, cepat. Ke pasar, cepat. Nggak ada hambatan. Tapi kalau jalannya cuma sedikit, sempit, macet, ya maka pergi ke titik-titik itu akan lambat. Jadi kalau anak sambungannya banyak di otak, wah itu mikirnya cepat. Tapi kalau sambungannya sedikit, kita tanya, nah 8 kali 7 berapa? Berapa ya? Macet mikirnya. Nah supaya cerdas, maka sambungannya harus banyak. Dan sambungan itu dibuat oleh zat besi. Nah di sini saya tulis Laduni. Laduni itu nama lain MMS untuk Jawa Timur dan NTB. Makanya Bu, Ibu harus minum MMS. Supaya apa? Gini, MMS itu mengandung zat besi. Itu bahan untuk membuat sambungan otak, ya. Dan bukan hanya zat besi dan asam folat seperti TTD, tapi juga mengandung vitamin-vitamin yang mendukung penyerapan dari zat besi itu. Jadi kalau ibu minum secara teratur sehari 1 selama kehamilan, nanti semakin banyak sambungan-sambungan otak yang terbentuk. Sehingga nanti anaknya jadi pintar. Gitu. Untuk pemahaman kuat ya Bapak Ibu ya, gunakan perumpamaan ya. Nah, nanti kalau Ibu Bapak ikut KAP juga kita tahu apakah orang sudah paham atau belum dengan cara mengkalibrasi. Jadi gini, kalau KAP itu kita nggak bisa nanya, paham Bu? Udah paham belum Bu? Jelas nggak ya keterangan saya? Orang kan bilang jelas, iya, paham, J. Itu ada semacam arah ke sana biasanya orang. Tapi kalau kita gunakan kalibrasi, itu teknik nonverbal, nanti kita bisa tahu lebih otentik ini orang sudah paham atau belum. Jadi waktu menjelaskan ya sama ibu hamil, jadi gitu Bu, semakin banyak sambungan, semakin banyak semakin pintar anak. Ibu ya, terus kita ngangguk ini, ngangguk. Kalau si ibu ikut ngangguk, berarti dia mulai mengikuti atau sudah mengikuti pesan-pesan kita. Moga-moga paham, gitu ya. Ini namanya kalibrasi ya. Nah, setelah orang bilang paham, iya gitu, kan seperti tadi kita bilang, nggak bisa langsung didiamkan, tapi kita harus kunci komitmennya. Jadi Bapak Ibu, saya pelajari kalau kita hanya memberi obat begitu saja, TTD dikasih begitu aja, MMS dikasih begitu aja, obat TB dikasih begitu saja, malaria dikasih begitu aja, kemungkinan DO-nya semakin besar. Kecuali kita punya hubungan yang akrab, dia sangat-sangat percaya sama kita, itu bisa tuh membuat DO-nya berkurang. Tapi kalau nggak begitu-begitu banget gitu, kredibilitas kita atau karisma kita, takutnya orang mudah DO. Makanya ketika orang sudah mau, alhamdulillah. Tapi segera kunci komitmennya. Ya, di KAP itu kita sudah belajar Bapak Ibu ya, kunci komitmen itu dasarnya setelah orang paham, ya mau jangan diterima dulu, tapi kunci komitmennya. Ya, gimana caranya? Ini secara singkat ya. Kalau di KP 3 ya, teknik jurus 3 langkah untuk bangun komitmen. Pertama, dikatakannya sendiri. Jadi manfaatnya, perilakunya diulang, disampaikan dianya sendiri. Kedua, diragukan tapi semakin mantap. Jadi kita ragukan tuh orang. Ibu hamil kita ragukan, tapi semakin mantap. Ketiga, perilakunya diproyeksikan supaya dia bisa membayangkan perilakunya seperti apa. Yang keempat, ditujukan kepercayaan. Ya, kita detailkan ya secara singkat. Pertama, dikatakannya sendiri. Jadi gini, Bu, Pak, orang itu tidak atau sulit berkomitmen pada kata-kata yang kita sampaikan. Susah. Kalau kita yang minta, dia susah berkomitmen. Tetapi kalau dia mengatakan sendiri, dia yang ngomong,
maka komitmen yang dibentuk itu lebih mudah. Jadi kalau sama anak, ketimbang kita bilang, "Nak, belajar ya, Nak ya. Belajar sering-sering ya. Belajar rutin sehari 2 jam ya." Anak kita bilang, "Iya, iya." Nah, itu susah jadi komitmen. Tapi kalau kita tanya, "Nak, gimana dong, Nak, supaya nilainya jadi bagus nih, supaya jadi biru nih?" "Aku belajar ya, Ma, ya." "Ah, belajar gimana?" "Ya pokoknya ngerajin." "Seperti apa rajin itu?" "Ya setiap hari." "Ah, berapa lama?" 2 jam, Ma." Ah, dia yang ngomong sendiri. Maka komitmen yang terbentuk akan lebih kuat, ya. Nah, jadi tugas kita untuk yang tahap pertama, kita nanya. "Jadi gimana, Bu? Ibu mau persalinan lancar atau enggak?" "Oh, lancar lah, Bu Bidan." "Gimana caranya?" "Bu, jadi gimana? Anak kita mau pintar atau gimana?" "Oh, ya mau pintar lah, Bu Bidan." Terus gimana supaya pintar?" "Itu, minum MMS." Wah, misalnya begitu. Jadi kita nanya, tapi dia yang ngomong sendiri, minum MMS, manfaatnya apa dan sebagainya ya. Itu satu. Terus yang kedua nih Bu, tidak kalah penting. Kita harus meragukan. Ya, kita ragukan dia. Dalam rangka apa? Dalam rangka menguatkan. Jadi kita tuh meragukan dalam rangka menguatkan. Ya. Jadi ketika dibilang mau, terus ya deh saya minum MMS sehari 1 gitu ya, supaya persalinan lancar, terus supaya anak pintar. Kita jangan langsung terima, bahkan jangan dulu kasih obatnya, suplemennya, atau akhiri sesinya jangan. Tapi kita harus ragukan dulu. "Bener nih Bu, bener nih mau nih minum nih, kalau enggak saya sayang ngasih nih. Bener nih Bapak mau minum obat malarianya nih, kalau enggak kan mendingan yang lain aja." "Oh mau kok, mau, bener." Nah, ragukan lagi. Nanti ada tetangga ngomong, "Wah minum itu ngapain minum itu, kan cukup ini aja, cukup makan, nasi aja 3 piring, ngapain minum itu?" Ah, nanti ibu berubah lagi, jadi batal. Nah, kita harus mencari agar orang itu, "Enggak kok, saya kan udah tahu manfaatnya. Enggak kok, saya tetap mau minum." Nah, itu yang kita cari. Kalau orang bisa mengatakan demikian, maka komitmen yang terbentuk itu lebih kuat, ya. Jadi kita ragukan, "Bener nih Pak, mau olahraga?" "Mau Pak Dokter." "Ah, nanti sibuk kerja nggak olahraga." Ya saya percuma nih ngasih-ngasih saran-saran begitu. "Oh enggak Pak Dokter, saya akan usaha keras supaya olahraga." Nah, harus ada keinginan kuat untuk melakukan setelah kita ragukan dan kita tunjukkan halangan-halangannya. "Bener nih Bu, mau minum TTD." "Bener Pak Dokter." "Ah, nanti minum sekali, 2 kali rasanya mual, berhenti lagi." "Ah, enggak kok, saya mau minum terus." Ah, gitu ya. Berikutnya itu proyeksikan perilakunya. Itu maksudnya kita bantu orang itu membayangkan, "Oke, bagus Nak kalau kamu belajar memang, sehari 2 jam. Nah, kapan mau mulai?" "Ah, oh besok." "Oh ya udah baguslah besok. Waktunya kapan kira-kira yang enak buat kamu belajar Nak?" "Oh siang aja Mah." "Ah, kapan siangnya?" "Jam 2 deh." "Setelah apa itu?" "Oh setelah makan, setelah tidur, istirahat pokoknya setelah itu belajar baru." "Ah, oke oke." Jadi kita rincikan, kita tanya-tanya supaya dia bisa memproyeksikan bagaimana, kapan, dengan siapa perilaku itu akan dilakukan. Lalu setelah itu baru ditunjukkan kepercayaan kita. "Saya percaya deh, Nak kamu pasti bisa." "Ah, Bu saya percaya Ibu pasti bisa." Nah gitu loh. Jadi ada proses untuk membangun komitmen agar orang itu kemudian melakukan. Nah saya kasih detailnya di sini Bu, di slide-nya ya. Nanti Ibu Bapak bisa baca sendiri. Nah berikutnya adalah untuk mengebalkan terhadap hoaks ya. Kalau di dalam komunikasi itu ada namanya inoculative communication. Jadi sebenarnya komunikasi yang memvaksin. Nah, menurut teori ini itu sebaiknya kita itu beritahu saja orang dulu bahwa nanti akan ada orang bilang begini, nanti ada kabar begini-begini. Supaya apa? Supaya orang itu bisa antisipasi. "Oh ini nih yang kata Bu Bidan nanti ada ibu yang bilang bahwa, TTD menimbulkan tekanan darah tinggi. Oh ini nih orang-orang yang kayak gini nih." Jadi dia tahu sendiri gitu, karena sudah kita beritahu ya. Ya, jadi itu intinya sebetulnya. Jadi waktu kita mengunci komitmen, ya di tahap 2 ketika kita meragukan dengan mengangkat masalah-masalah yang kita hadapi, itu usahakan tampilkan,
kira-kira apa yang akan dihadapi, omongan orang lah, hoax lah dan sebagainya. Ya, harapannya nanti itu bisa mengebalkan dia terhadap berita-berita bohong, menyesatkan ataupun omongan-omongan orang yang mengganggu perilakunya. Ya, nah ini yang saya buatkan detail ya, tapi kurang lebih itu. Ya. Ada juga teman-teman UNICEF itu terkait sama hoax itu membuat model individu kebal hoax. Ini kita lakukan ketika orang itu memang betul-betul berusaha untuk perilaku jangka panjang dan perilakunya itu sensitif terhadap hoax ya, tentang vaksin misalnya, tentang masker. Kadang-kala orang itu mudah dipengaruhi. Nah, supaya orang nggak mudah dipengaruhi, orang itu kita ajari tentang kira-kira hoax itu nyerangnya gimana, apa yang ditimbulkan. Biasanya kan yang diserang itu emosi. Dapat berita diomongin begini, oh langsung emosi. Emosi itu bukan emosi negatif ya selalu. Bisa seneng banget, jadi khawatir, takut, sedih, sebagai itu emosi yang penting. Nah emosi itu kalau diikuti nanti dia akan membuat orang terperdaya. Dapat kabar, selamat Pak Risang, iya ada apa? Kami dari BRI mengabarkan bahwa Bapak menang sayembara 100 juta. Oh alhamdulillah, bener nih, oh bener. Silakan Bapak datang ke BRI di sini untuk mengambil hadiahnya. Cuma waktunya 2 jam saja Pak. Wah gimana dong? Nah Bapak bisa juga nanti menerima melalui ATM. Oh gimana caranya? Nah pertama Bapak harus bayar dulu Pak pajaknya. Oh kok gitu? Iya karena kalau nggak bayar pajaknya takutnya Bapak ambil uangnya terus Bapak nggak bayar pajak. Nah kami yang tangguhan nanti. Oh gitu ya, jadi saya bayar pajaknya dulu. Iya berapa? 20 juta Pak. Oh boleh. Kemana? Ini nih nomornya. Oh, bayar pajak. Karena seneng ya. Seneng meluap-meluap itu memperdaya kita. Terus akhirnya kemudian kita bayar pajak, datang ke kantor BRI ternyata bohong. Ya. Nah itu cara kerja yang menyerang emosi. Bisa juga rasa takut, rasa khawatir. Halo, ini dengan Pak Risang, iya betul. Kami mengabarkan istri Bapak kecelakaan. Loh, kok bisa? Iya kecelakaan tadi pagi. Sekarang ada rumah sakit ini. Oh, waduh, Bapak segera ke sini Pak. Cuma kami ini karena ini masalah genting, kami harus operasi. Oh, kok gitu? Iya. Dan untuk operasi harus segera membayar uang administrasinya Pak. Kalau enggak kami nanti nggak bisa melakukan operasi. Dan itu bisa berbahaya nanti. Oh gitu ya, berapa uang administrasinya? 10 juta. Oh kita transfer 10 juta. Ternyata bohong. Nah, makanya orang harus tahu ini nyerangnya emosi. Nah, gimana caranya supaya emosi itu tidak memperdayai kita? Ya kita namai perasaan itu. Diam terus namai. Oh, kok saya senang ya? Oh, kok saya takut ya? Nah, itu harus bisa mampu kita melakukan itu. Kenapa? Karena kalau kita bisa menamai, nanti kita bisa melakukan tindakan-tindakan yang lebih rasional. Kok bisa begitu? Karena kalau emosi itu kan otak perasaan ya mamalia. Kita harus masuk ke otak berpikir itu, neokorteks, otak baru nih ditulisnya ya. Dan salah satu caranya untuk mengakses otak baru itu ya dengan bahasa. Dan kalau pakai bahasa misalnya menyebut, nah itu adalah penggunaan bahasa di dalam mengakses neokorteks ya. Jadi kalau buat teman-teman yang agama itu akan bilang, oh itu ya maksudnya Nabi Adam itu waktu pertama kali diciptakan dipamerkan ke para malaikat, terus Allah bilang coba namai benda-benda itu. Nah, kemudian dinamai benda-benda itu sama Nabi Adam. Nah kalau buat orang yang awam, apa hebatnya menamai benda-benda itu? Ya namai benda aja kok dipamerkan ke malaikat. Tapi sebenarnya itu menunjukkan bahwa Nabi Adam tengah mempertontonkan kemampuan otak baru atau otak berpikirnya dia, gitu ya, neokorteks ya. Nah, dari situ baru kemudian bisa berpikir. Nah, ini bisa menjadi salah satu materi kita Bapak Ibu kepada masyarakat untuk mencegah juga DO ya. Nah, tapi terakhir ini mohon maaf ya Bu Ami, Dr. Basra dan kawan-kawan waktunya agak lama. Ini teori perubahan perilaku yang membentuk kebiasaan. Modelnya namanya Fogg Behavior Model. Kadang orang menyebutnya Tiny Habits ya. Tapi Fogg itu gini, ini kan teori-teori ya, saya nggak mau teori. Nah, kita langsung di sini aja modelnya. Jadi gini, kalau teori modifikasi perilaku yang standar itu kan kita bilangnya ada clue perilaku, terus ada reward. Jadi orang melakukan apa? Ayo lari, lari. Terus dia melakukan, setelah itu ada reward gitu. Nah si Fogg
Fogg itu profesor dari Stanford. Itu behavior modification model yang dulu-dulu kita pelajari itu juga dari Stanford. Tapi kalau yang dulu-dulu kan eksperimennya binatang gitu ya. Nah si Fogg ini profesor Stanford juga itu melihatnya justru dari sisi orang-orang. Jadi gini, orang kalau diajari, oh ada perilaku, jadi kita harus melakukan sesuatu itu setelah perilaku lain. Atau melakukan perilaku, ya sebaiknya setelah perilaku lain. Ya, atau setelah melihat sesuatu yang rutin. Ya, ibaratnya kalau orang Islam itu azan, sholat. Azan itu adalah cue, tanda. Sholat itu rutinnya. Cue, sholat, azan, terus apa namanya perilakunya sholat gitu. Nah, habis sholat itu jangan berhenti, tapi harus ada doa-doa, zikir, bersyukur, itu reward. Jadi logikanya adalah cue, rutin, reward, tapi semuanya itu intrinsik kitanya. Kita ciptain sendiri bisa, misalnya, contoh ya, kalau untuk yang sedang kami uji coba ya, untuk bagian dari pengembangan perilaku minum MMS, sinyalnya apa? Kita ajak ngobrol sama Ibu Hamid, Bu, mau minum setelah apa? Makan siang. Makan siang ya? Oke, makan siang. Tapi rutin ya Bu ya, makan siang ya? Iya deh, setelah makan siang. Kita kemudian ingatkan dia, ingat makan siang. Yang kita ingatkan makan siang ya, makan siang, minum MMS. Makan siang, minum MMS. Ya, jadi makan siang ingetin, makan siang. Terus kan kemudian dia minum MMS-nya. Nah, sehari 1 selama kehamilan. Ya, jangan berbarengan dengan teh, susu, atau kalsium, gitu ya. Nah itu, terus setelah itu jangan langsung melakukan kegiatan lain, tapi yang tadi reward, tapi reward-nya diciptakan sendiri juga. Selebrasi, bersyukur. Makanya kita minta sama ibu-ibu itu usap-usap perutnya, sambil berdoa, moga-moga anaknya pintar dan persalinan lancar. Jadi ini rutinitas kalau minum MMS. Ingat makan siang, pas makan siang minum, terus selebrasi, bersyukur, usap-usap perutnya, berdoa moga-moga anaknya pintar dan persalinannya lancar. Jadi setiap kita lakukan tuh begini. Nah sekarang berapa kali yang harus dilakukan seperti ini sampai kemudian menjadi habit. Nah riset-riset tentang berapa kali perilaku dilakukan secara teratur, terpola, kuncinya gitu ya. Jadi menjadi habit itu perilakunya harus terpola. Polanya itu harus ada sinyal, ada perilaku, ada selebrasi atau rasa bersyukur. Kalau dilakukan berapa kali, maka itu akan menjadi kebiasaan yang otomatis. Kuncinya di situ. Kalau kebiasaan itu nggak mikir. Melakukannya nggak mikir, oh untuk apa, kapan enggak, otomatis. Otomatis. Kita harus nyari perilaku otomatis untuk perilaku jangka panjang yang berulang. Ya. Nah, menurut teori ini, ya ini harus terpola dan lakukan ini. Nah, berapa kali atau frekuensinya? Nah, ini menurut riset berbeda. Ya, ada yang bilang 21, ada yang bilang antara 24 sampai 28 dan macam-macam. Kalau saya minimum 7 kali. Bagusnya 30 kali teratur, nanti biasanya itu menjadi perilaku. Tapi ngambilnya 7 kali lah, minimum. Saya dari mana teorinya? Teori tawaf. 7 kali gitu ya. Jangan-jangan itu kuncinya gitu. Nah, ini Bapak Ibu model untuk membentuk kebiasaan. Tapi model ini tidak bisa langsung diterapkan. Itu harus ada KAP-nya dulu di belakangnya. Tahap-tahapan KAP standar. Pemahaman yang kuat, lalu kemudian komitmen yang kuat, baru masuk ke membuat perilaku itu menjadi kebiasaan dengan 3 langkah dari Fogg ini. Nah, usahakan edukasi-edukasi yang dilakukan kemudian itu mendukung ini. Jadi tidak terpisah. Jadi misalnya gini ya, saya kasih contoh ya. Ini untuk contoh berdasarkan ini saya ya, kerjaan saya saat ini ya. Misalnya, kalau kita buat lagu, ya, maka lagunya itu harus ngikutin model-model itu. Supaya apa? Supaya ininya gampang. Mana ya? Nah, misalnya contoh aja. Ini lagu yang kita cobakan ada beberapa gitu.
Nah ini coba. Ini karena daerahnya Banten ya, saya di Lebak sekarang. Jadi lagunya ada aspek keagamaannya. Jadi kalau untuk ibu hamil ya Bapak Ibu, ini tips aja hasil riset kita. Untuk ibu hamil itu, jadi ada motivator yang kuat, diantaranya persalinan lancar, anaknya jadi pintar, tapi semua itu harus dikemas dalam aspek yang religius. Kenapa? Karena ternyata ibu hamil itu pendekatan dirinya sama Tuhan, Maha Pencipta itu lebih dekat. Terus kemudian itu membuat dia itu lebih sensitif gitu terhadap hal-hal baru. Kalau orang yang dipercaya banget itu nggak bisa. Dan maunya itu ya kalau gitu ya lebih. Saya tanya juga ke ibu hamil ya, jadi lebih beriman nggak? Iya lebih beriman. Saya nggak tahu ibu-ibu di sini mungkin yang hamil dulu itu apakah menjadi lebih beriman atau enggak? Moga-moga saya tidak salah ya. Tapi ini contoh misalnya, gimana yang bagian membentuk pemahaman itu nanti bisa memudahkan kita untuk membuat menjadi kebiasaan dengan model Vogue tadi. Kalau misalnya pesan-pesan waktu di membentuk pemahaman itu sudah konsisten. Ya. Ini misalnya dengan lagu gitu ya. Lagunya pakai lagu Allahul Kafi gitu. Jadi ya kita aja nyanyi ibu-ibu yang di posyandu itu. Allahul Kafi, Rabbunal Kafi, Qasyadanal Kafi, Wajadanal Kafi, Likulin Kafi, Kafanal Kafi, Wanimal Kafi, Alhamdulillah. MMS, multivitamin, MMS, buat adik janin. Kami berdoa persalinan lancar, kami berdoa anak jadi pintar. Nah, kan poin-poinnya ada di sini. Jadi waktu ngulang ke urusan pembentukan kebiasaan itu jadi lebih mudah, terutama yang itu bagian yang ketiganya selebrasi gitu. Jadi jangan lupa ya Bu ya, kalau habis minum nanti itu perutnya diusap-usap dan berharap agar anaknya menjadi anak yang pintar dan persalinannya lancar. Mungkin bisa di mute. Mohon di mute, mungkin bisa minta tolong. Oh kebental ya? Oh Pak Eko nih. Ya Pak Eko. Pak Eko silakan minta ditolong Bu Dian Wahyu di mute ya. Ya baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu pada kesempatan pagi hari ini. Moga-moga ada manfaatnya. Tapi kalau Bapak Ibu punya pengalaman lain, masukan lain silahkan. Saya akhiri dulu, saya silakan ke Bu Ami. Silakan Bu Ami. Terima kasih Pak Risang. Dokter Basra sudah bergabung. Siap. Halo Dok. Halo tadi. Oh ya. Silahkan Dokter Basra. Pak Risang baru selesai menyampaikan materi. Saya oper ke Dokter Basra. Kepental ini saya. Aduh. Iya. Terima kasih Pak Risang. Jadi banyak didapat tuh. Itu saya baru dapat tuh Pak Risang yang saya udah baca tulisannya sih, tapi jadi tergambar tuh kalau ada siklusnya yang model Vogue itu buat behavior ya. Ada sinyal, ada ada selebrasi dan lain-lain. Tapi itu faktor intrinsik ya. Nah, ini harus harus belajar nih untuk praktek lapangannya. Silakan Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, ada yang mau bertanya atau mau sharing? Boleh juga melanjutkan tadi. Silakan. Rekan-rekan ada yang mau sharing? Ini Bu Desi, dikasih TP. Bu Desi mau silakan Bu Desi angkat tangan. Ya. Ini silakan. Ya, terima kasih Mas Basra. Jadi untuk materi tadi bagus sekali ya materi yang disampaikan Mas Risa. Tapi saya itu memang sepakat dengan kita sebagai fasilitator itu, sebagai tim yang melatih itu harus mempunyai pemahaman yang kuat terhadap produk apa yang ingin kita sampaikan. Kalau kita ingin mempengaruhi orang ibu hamil untuk minum TTD, kita harus paham dulu TTD itu apa sih, fungsinya buat apa sih, kalau minum TTD itu kalau tidak minum TTD itu nanti dampaknya terjadi apa sih. Nah kalau dalam KAP itu sendiri kita kan bukan hanya
mengetahui strategi komunikasinya aja, tapi muatan isi materi yang ada dalam KAP itu harus kita kuasai juga. Sedikitnya kita paham apa sih maksudnya dari teori-teori, informasi-informasi yang akan kita pengaruhi orang untuk mau itu kita juga harus mempunyai pemahaman yang kuat. Itu sih pengalaman ketika kita memberikan atau melatih KAP untuk nakes maupun kader. Paham dulu kita, kuasai dulu kita materinya, substansi isinya apa itu kita harus paham betul, sehingga kita ketika mempengaruhi orang, menawarkan produk itu kelihatan, oh iya, benar ya, oh iya, benar juga ya, gitu. Seperti itu. Sedikit sharing, Pak Mas Basa. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Desi. Jadi emang ini ya, saya tuh tadi juga mikir, sebenarnya saya sempat punya dugaan gitu Bu Desi Parisan, kayak melihat apa fenomena COVID kemarin ya. Apakah memang perubahan perilaku itu linear gitu, bahwa dari ada pengetahuan lalu deret dia lalu jadi hasrat, jadi kalau di model itu kan dia dari ada rasa mau baru lama-lama dia tahu baru mau gitu pelan-pelan. Ya, kayak yang terjadi di urusan COVID gitu. Sebenarnya orang nggak begitu tahu tuh manfaat COVID atau manfaat vaksin COVID. Tapi orang mau pasti tanya karena apa? Karena saya di kerja wajib, saya gitu misalnya. Waktu saya nanya sama driver gitu ya, driver online gitu, saya tanya vaksin udah gitu karena disuruh. Tapi tanya tahu manfaatnya nggak tahu juga sih Pak. Itu tuh saya pikir ini saya jadi mantik tuh Pak Isang mau tanya apakah memang kita harus memastikan pemahaman itu kuat atau memang pakai pendekatan yang 3E disebut ya, apa gendering dan enforcement dan lain sebagainya. Itu sih tambahan juga Pak Isang ini menanggapi dari Bu Desi. Dan teman-teman yang lain silakan, ada yang mau nanya juga boleh ya. Silakan Pak Isang menanggapi. Iya, setuju banget Bu Desi sama Dr. Basra bahwa pemahaman itu kalau untuk perilaku jangka panjang berulang itu harus kuat ya, harus ya mungkin tidak sekuat komunikatornya. Kalau misalnya komunikator ya, kita sebagai komunikator ya harus menguasain 10 hal misalnya. Kalau warga ya enggak 10, tapi 3 atau 4 atau 2 bahkan. Yang penting dia punya cantelan kognitif ya. Oh, saya melakukan ini kenapa? Itu penting gitu. Takutnya kalau enggak nanti jadi nggak kuat fondasinya ya kalau untuk jangka panjang. Bahkan ya untuk beberapa perilaku yang punya efek samping itu baiknya dijelaskan di awal. Ya. Kenapa begitu? Seperti ini petinju ya. Petinju itu ibu bapak kalau dia terima pukulan yang tidak diduga, dia tidak lihat datangnya dari mana, tiba-tiba kepukul aja, maka dampaknya itu jauh lebih besar. Bisa KO nggak bangun. Tetapi kalau dia lihat pukulannya dari arah mana, walaupun dia tidak bisa menghindar dan kena jeger, dia punya kemampuan mengantisipasi dampak itu sehingga tidak terlalu kuat. Jadi gini Bapak Ibu, kalau misalnya kita menjelaskan di awal tentang kemungkinan efek samping, ya kemungkinan tidak semua orang, tapi kemungkinan akan ada yang mengalami begini begitu, orang itu akan lebih siap-siap kalau menghadapinya. Nah, saya sih biasanya mengambil pilihan itu. Memang ada di antara kita yang juga melihatnya, oh jangan. Pak Arisang, termute Pak Arisang. Oh, maaf. Sampai di mana tadi ya? Tadi sampai Pak Arisang lebih memilih. Oh iya, lebih memilih untuk menjelaskan terlebih dahulu karena pertama secara etis ya kita harus terima bahwa ya komunikasi lebih baik transparan ya. Yang kedua supaya orang itu lebih mengantisipasi bahwa kalau terjadi ini dia akan oh ya ini kan yang dibilangin sama Bu Desi kemarin ya. Ini ternyata nggak apa-apa, caranya begini. Jadi dia bisa mengantisipasi atau menetralisirkan ketimbang dia taunya belakangan, loh kok Bu Desi nggak cerita-cerita, saya mengalami ini. Kalau ketahuannya belakangan, artinya dia tidak mengantisipasi, maka resikonya 2. Pertama dia drop out,
Tapi yang lebih bahaya dia nggak percaya lagi sama kita. Itu takutnya dia nggak percaya. Nah kalau sudah tidak percaya, waduh, modal kita Bapak Ibu dalam komunikasi dengan orang Indonesia itu adalah kepercayaan. Ini orang baik nih, tujuannya baik nih. Ini nakes maksudnya baik. Itu jadi modal kita untuk mengajak orang. Ya, jadi jangan sampai itunya tercoreng. Ya, kurang lebih itu mungkin Dr. Basra. Desi, Oke, terima kasih. terima kasih Mas Risang. Lalu silakan nih, rekan-rekan yang lain ada yang mau bertanya atau mau sharing nih kayak Bu Desi tadi dari Dinas Kesehatan NTB. Izin Silakan. bertanya, Pak. Siapa ini? Oh, Bu Rahmawati dari Kabupaten Pemalang. Silakan. Izin bertanya ya Bapak, sekalian cerita pengalaman. Jadi saya punya ada di desa itu kena TBC, terus TBC kelenjar, terus kita sudah pernah sharing kayak minumnya harus 9 bulan, terus kalau telat minum akan seperti ini, sama efek sampingnya. Dan ternyata setelah diminum itu efeknya sampai yang sakitnya ke jantung kayak gitu, jantungnya jadi gimana gitu sampai opnam, terus sampai nggak percaya lagi dengan kita karena katanya efeknya cuma mual gini-gini, tapi ternyata sampai yang ada penyakit lain gitu Pak, timbul penyakit lain. Nah setelah itu ternyata diganti obatnya, diganti yang dia alergi, sama Pak ada keluhan lagi sampai kayak udah males mau minum obat lagi, sudah males ke kesehatan, intinya mau jalan lain ke alternatif gitu Pak. Dari kita sikapnya seperti apa ya Pak? Kita udah tahu, udah ngerti, terus dari teman kita yang tadi itu, masyarakat yang tadi kena TB itu udah sharing juga, terbuka, sampai ternyata ada efek seperti itu. Nah masukannya buat teman kita seperti apa Pak? Kayak udah kecewa dengan jalur kesehatan gitu, jalur medis, maunya lewat alternatif atau bagaimana gitu. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bu Rahmawati. Betul tuh Pak Risang, tuh butuh masukan juga tuh karena kalau di lapangan memang obat TBC itu ya misalnya rifampicin aja itu kan kencingnya jadi merah gitu ya. Belum yang isoniazid, pyrazinamide, ada yang sampai bikin hepatitis drug induced Pak Risang. Nah itu kan, dan itu dia emang harus dicoba Pak Risang. Emang kalau nggak cocok harus diganti ya, cocok diganti. Nah itu gimana mengkomunikasikannya ke masyarakat tuh Pak Risang? Ada sharing-sharing mungkin Pak Risang nih, insight nih buat kita semua nih di sini. Silakan Pak Risang. Ini salah satu yang jadi tanda tanya besar juga di wilayah TB ini. Kebetulan beberapa waktu lalu saya mulai berinteraksi dengan teman-teman yang mengelola program TB dan juga teman-teman manajer kasus dan pendampingnya ya, para pendamping. Bahkan bukan TB reguler saja tapi juga TB RO. Dan efek sampingnya memang nggak main-main. Efek sampingnya benar-benar nggak main-main ini. Bisa sampai gila, halusinasi, dan macam-macam. Jadi memang kita nggak bisa meremehkan efek samping TB ya, apalagi TB RO yang seolah-olah bisa dinetralisir dengan kata-kata saja gitu ya, atau dengan pendampingan saja. Itu memang jadi tugas kita bersama nih, gimana nih kita menguatkan motivasi orang itu agar mau minum secara rutin. Gini, kalau kita lihat pola teorinya ya, yang tadi saya sampaikan itu kan lebih ke intrinsik. Untuk perilaku-perilaku yang menghasilkan efek samping yang kuat benar-benar, yang serius, yang hidup mati dan sebagainya gitu ya. Kan kalau orang minum obat TB RO itu sampai seperti hidup mati gitu loh dalam pandangan saya ya, sebagai orang luar yang melihatnya. Jadi motivasinya itu memang harus betul-betul dikuatkan gitu. Di bagian itu harus dikuatkan. Bahkan kalau perlu motivasinya itu tidak terkait sama kesembuhan dirinya saja, tapi juga dikaitkan dengan nilai-nilai dia sebagai orang tua gitu. Gimana dia mau melihat anaknya besar, menikah dan sebagainya, atau perhatian lingkungan terhadap dirinya, atau juga pesan-pesan yang sifatnya spiritual, keagamaan, religius yang kemudian bisa membentuk motivasi yang sekuat baja gitu. Kalau yang rasional dan sebatas supaya sembuh, itu takutnya tidak bisa memotivasi dia secara kuat gitu. Jadi harus cari
sumber-sumber motivasi lain yang lebih kuat daripada sekedar sembuh. Ya. Itu satu. Yang kedua, jangan lupa itu pembentukan habitnya itu jadi lakukan. Yang saya lihat, ya, kalau kita lihat 3 langkah yang siklus itu bagian terakhirnya yang suka dilewatkan. Gimana setelah dia minum obat, dia mengalami efek samping, tapi itu kemudian harus ditutup dengan syukur, selebrasi, ya pokoknya yang senang, yang bahagia. Ya. Itu yang selama ini saya lihat bagian itu yang belum kita garap secara serius. Dan itu harus dilakukan setiap melakukan perilaku. Jadi kadang saya lihat selebrasinya itu dilakukan setelah tuntas minum obat selama 6 bulan baru selebrasi. Diundang, kasih hadiah apa, kasih apa perayaan. Atau setelah lulus 2 tahun baru kasih selebrasi. Nah, kalau teori Fogg itu selebrasinya dilakukan per perilaku, per siklus perilaku. Seperti kita dengar azan, sholat, terus kemudian alhamdulillah. Jadi gitu, ya, gitu. Siklus seperti itu yang harus dilakukan. Supaya apa? Supaya dia bisa menjadi perilaku yang otomatis dan mengalahkan apa halangan-halangan termasuk efek samping itu. Tapi kalau untuk yang TBRO saya bilang belum tahu nih sekuat apa teori-teori yang tadi saya ketengahkan, teknik-teknik yang saya sampaikan itu bisa menembus itu. Nah, makanya untuk TBRO saya itu juga merekomendasikan jangan hanya intrinsik penting, tapi ekstrinsiknya juga penting. Makanya ada pelatihan-pelatihan KP buat PMO ini atau pendamping kasus atau manajer kasus, itu penting. Gimana mereka menjadi faktor ekstrinsik untuk membantu si pasien itu tetap istiqomah meminum obatnya. Nah, sekarang teknik-teknik menjadi pendamping itu menjadi penting itu. Bahwa pendamping itu tidak misalnya datang hanya untuk kepentingannya sendiri, tapi lebih ke teman, tempat curhat, tempat untuk belajar, saling belajar macam kayak gitu. Jadi nggak boleh kita misalnya WA, terus kita nanya, udah diminum Pak obatnya? Oh nggak bisa gitu. Itu ingat prinsip KP yang pertama, bangun keakraban. Kalau saat itu misalnya anaknya lagi 7 bulanan, ya udah Pak, dengar-dengar anak lagi 7 bulanan ya Pak ya? Oh iya, oh waduh pengen ikut tapi saya lagi ada operasi nih. Oh ya nggak apa-apa gitu. Saya kirim nitip-nitip ya, misalnya kayak gitu. Atau apalagi bisa ulang tahun, bisa kejadian-kejadian bermakna buat dia, bisa lebaran dan sebagainya. Jadi harus beyond duty, harus di luar penugasan. Jadi jangan ngingetin cuma nanya, Bu udah minum obat atau belum? Demikian pun kalau datang pun tidak bisa. Itu hanya fokus kepada kerjaan kita sebagai pendamping kasus atau pendamping minum obat gitu, atau pengawas minum obat atau apapun namanya gitu ya. Tapi kita harus membangun posisi kita sebagai pendamping yang bisa memotivasi. Itu biasanya sebagai teman kalau dia senior gitu, kita masih muda, kita sebagai anak, tempat belajar dan sebagainya gitu ya. Nah, faktor ekstrinsik itu yang harus kita pelajari lebih jauh. Selain bahwa si pendamping itu sebagai faktor ekstrinsik bisa membangun faktor intrinsik di pasien itu. Nah, biasanya kalau saya perhatikan dialog yang terjadi ya, suka fokus kepada perilaku. Padahal jangan perilakunya. Fokusnya itu kepada outcome-nya, kepada manfaatnya, ngingetin tentang sinyalnya dan sebagainya gitu. Jadi jangan nyuruh minum obat ya, udah minum belum? Itu kita justru harus kita hindari. Karena kalau kita ke situ nanti orang tambah sebel sama kita ya. Nah, itu Dokter Basa ya. Betul ranah yang harus kita pelajari sama-sama nih sebagai teman-teman komunikator bersama, kita harus coba pelajari lagi, refleksikan lagi, bangun pengetahuan. Karena kalau nggak gitu, masalah kesehatan kita banyak yang nggak selesai. Cuma dari sisi teori itu jangan hanya mengandalkan intrinsik, tapi harus ada faktor ekstrinsik yang mendampingi gitu ya, dan punya keterampilan komunikasi yang lebih persuasif dan bangun hubungan yang lebih bagus. Itu mungkin Dokter Basra. Oke, Semoga terima bisa kasih. Dan menambah sebetulnya jawabannya.
efek samping itu harus sampaikan di awal ya, berarti Pak Risang ya, dari obat kemungkinan itu ya. Iya, itu yang tadi disampaikan Bu, siapa tadi? Bu Rahma. Saya lupa, Bu Rahma. Bahwa kalau kita nggak hati-hati, orang, oh katanya cuma gini doang, ternyata gini. Itu luntur kepercayaan. Jadi kalau saya sih lebih baik kita menyampaikan apa adanya. Bu, ini efek sampingnya macam-macam. Ada yang ringan, ada yang berat. Setiap orang berbeda-beda. Faktornya apa? Banyak faktornya. Termasuk faktor-faktor yang wallahu alam. Ya, yang ringan misalnya mual gini, yang berat sampai pisnya merah, sampai dia merasa pusing, sampai kadang nggak bisa dengar, terutama nanti bulan-bulan ke-7 gitu. Nah, itu harus diberitahu tuh. Kalau enggak nanti dia bulan ke-7 merasakan efek samping yang berat terus dia berhenti. Ya. Terus dijelaskan tentang ini tadi yang arti seger badannya, terutama untuk yang TB reguler ya. Nanti setelah 1 bulan Bu, Ibu ngerasa seger. Seger, wah enak makan. Tapi jangan berhenti berobat. Kenapa? Nah, itu tadi perumpamaan tentang apa namanya? Petinju yang hanya KO belum mati dan akibatnya apa kalau tidak diminum terus atau tidak dipukul terus petinjunya sampai mati, nanti dia bisa bangun lalu punya kekuatan yang lebih besar. Itu juga harus sampaikan supaya dia tahu, oh apa sih alasannya. Gitu Dokter Basra, silakan. Oke, terima kasih Mas Risang. Bu Rahmawati, aman dari Kabupaten Pemalang? Izin Pak, kalau si orang tersebut itu sebenarnya ingin sembuh, cuman karena efek tadi terus dia kayak ke alternatif. Nah, sikap kita bagaimana Bapak? Jadi sebenarnya ingin sembuh, ada usaha kayak gitu. Ya. Cuman karena kena efek yang seperti itu, sikap kita gimana Pak? Ya, Bu Rahma, seperti saran kami menghadapi orang tua ya, atau orang yang melakukan sesuatu dengan harap-harap gitu ya, dia melakukan sesuatu misalnya gini, ada lansia nggak mau divaksin tapi dia berusaha banget mencegah agar tidak tertular dengan tidak keluar rumah gitu. Atau ada ibu hamil yang berharap banget anaknya pintar, terus dia makan sayur apa. Prinsip pertama, jangan disalahkan. Ya, ini KP dasar ya, jangan menyalahkan orang karena orang itu tidak suka disalahkan atau ditunjukkan kelemahannya. Ya. Lebih baik orang diapresiasi. Diapresiasi, selalu ada hal positif di situ. Si ibu misalnya memberi makan bayinya pisang, padahal belum 6 bulan. Kita ngobrol ternyata dia paham vitamin, mineral di dalam buah pisang. Apresiasi dulu, ibu kok tahu ya vitamin, mineral dari pisang sampai hafal gitu, saya aja nggak tahu. Si bapak misalnya tidak mau berobat, tapi dia mencari yai-yai, minta doa kemana-mana. Apresiasi dulu, bapak ini apa ya, mencarinya dari sisi agama kuat ya Pak ya, minta doa ke para yai gitu, para ajengan. Saya juga kadang kalau kita melakukan seperti itu kita bilang juga, saya juga kadang-kadang gitu Pak, kalau punya masalah saya minta didoakan gitu. Nggak apa-apa. Supaya apa? Supaya orang merasa senang, diapresiasi. Nah, kemudian gimana kita memasukkan pesan kita tentang obat? Nah, itu adalah penambah agar tujuannya tercapai. Ya. Jadi kalau yang menambah, artinya perilakunya tidak salah, tapi kita menambahkan, itu namanya stillmanning. Ya, di dalam logik berargumen itu. Misalnya seorang bapak nggak mau divaksin, tapi dia diam diri di rumah terus, menjaga diri agar tidak bertemu orang lain. Kalau kita mikirnya kurang, salah. Nggak bisa begitu Pak. Bapak kan nanti ketemu anak bapak kan dari luar. Nanti virus bisa dibawa oleh anak bapak. Nah itu artinya meruntuhkan argumen dia. Tapi kalau kita stillmanning, membangun argumen dari argumen dia, kita bilang, wah bagus Pak. Memang tinggal di rumah saja itu adalah salah satu cara yang penting untuk mencegah penularan. Semua orang kalau tinggal di rumah kayak Bapak, penularan itu pasti turun drastis. Nah, tinggal tambahkan. Nah, Bapak agar lebih terlindungi lagi tinggal divaksinasi saja. Jadi justru menambahkan dari argumennya dia. Kalau misalnya dia
minta doa kepada ajengan, kiai. Ya bilang, Pak itu bagus Pak, karena memang kesembuhan itu kan tidak serta-merta dari usaha lahiriah, ada usaha batiniah. Wah, bagus tuh Pak. Nah tinggal Pak, lahiriahnya Pak, lahiriahnya berobat. Ditambahkan kalau ada batiniah sama lahiriah bersatu, itu paling top. Jadi coba cara melihatnya secara positif, apresiatif, lalu kemudian masukkan ide kita menjadi bagian dari perilaku dia. Selama perilakunya tidak salah. Ya, gitu mungkin ya Bu Rahma ya. Jadi diklik. Terima kasih Bu Rahma. Saya kembalikan ke Dokter Basra, silakan. Aku bukan nulis, kok saya sedang. Oke. Sekali ya. Terima kasih Pak Risan. Terima kasih Bu Rahmawati nih. Mantap Terima kasih sekali. Bapak. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama. Salam buat teman-teman di Kabupaten Pemalang ya. Iya Pak. Di sini juga ini Pak Effendi dari Poltekkes mau bicara. Ya, oke. Selamat siang Pak Risan Maja, gimana kabarnya Pak? Baik Pak Dr. Effendi. Iya, saya udah selesai. Pak Effendi nih baru promotor nih. Baru promosi ke dokter nih. Selamat ya Pak ya. Iya Pak, makasih Pak. Itu berkat doa Bapak juga Pak. Oke Pak. Yang mau saya tanya Pak, tadi kan Bapak ada menayangkan di situ, tadi ada model apa tadi itu ya Pak? Lupa saya tadi model. FOG. Model apa tadi Pak? FOGG, FOG Behavior Model. Apakah dengan model itu memang kalau kita memberikan suatu promosi ataupun berkomunikasi ke masyarakat, apakah memang sudah langsung masyarakat itu bisa membuka hatinya ya Pak ya? Karena saya pernah melakukan suatu penelitian tentang TBC juga menerapkan model Planet of Behavior ya. Karena di tempat saya lakukan penelitian itu memang prevalensi TBC tinggi. Itu makanya waktu saya S3 kemarin lanjut lagi, saya melakukan penelitian bagaimana menurunkan prevalensi TBC itu. Di sana saya telitilah disertasi saya itu kemarin itu pengembangan model manajemen berbasis OCB, Organizational Citizenship Behavior ya. Ya mudah-mudahan dengan model yang saya buat ini mungkin bisa prevalensinya diturunkan. Tapi memang sangat susah untuk merubah perilaku daripada masyarakat di sana, Pak. Apakah dengan model yang Bapak buat itu tadi apakah memang sudah teruji, Pak? Sudah bisa merubah perilaku daripada masyarakat ya. Gitu, Pak. Oke, Pak Effendi, terima kasih. Silakan, Pak Risan. Ini Pak Dr. Effendi nih. Nih, Pak Effendi, kalau dalam praktek, kan kalau si Profesor Stanford, Profesor Fogg gitu, dia bilang ini modelnya. Saya yang praktek itu nggak bisa, betul kata Pak Effendi, nggak bisa langsung masuk ke model itu. Tetap harus ada KAP-nya, Pak. KAP-nya itu menyangkut bangun hubungan ya, agar bisa buka pagar ya. Lalu kemudian pemahaman yang kuat ya, teknik-teknik untuk bangun pemahaman yang kuat. Teknik-teknik mengunci komitmen itu tetap harus dilalui dulu, baru kemudian kita bisa masuk ke FOG. Ya, jadi nggak bisa langsung diajarin FOG bahwa ibu harus kapan mau minumnya, wah sinyalnya apa, perilakunya apa, tuh selebrasi apa, nggak bisa Pak, betul. Jadi harus ada pengantar intro dengan teknik-teknik KAP. Ya, nah setelah dia bersedia punya komitmen, baru kita kenalkan model FOG. Nanti minumnya begini ya. Dan itu dijelaskannya harus sambil praktek. Jadi kalau ibu hamil ya, makan siang, ini makan. Setelah makan, sehabis makan, minum obatnya. Setelah itu, apa doanya nih? Diusap-usap perutnya diusap-usap perutnya, lalu kemudian doanya apa? Itu dipraktekkan tuh. Paling nggak kalau dalam sesi 20 menit atau 15 menit kan bisa tuh praktek sampai 5 kali tuh. 5, 6 kali, 7 kali tuh ya, diingat-ingat dengan lagu dan sebagainya. Itu supaya orang bisa hafal dan nanti besok dia menerapkannya perilaku itu dengan model seperti itu. Ya, jadi dia otomatis nanti diharapkan melakukan perilaku itu tanpa kita harus suruh-suruh lagi.
Ya, tapi tadi catatan saya Pak ya, Pak Effendi, kalau terkait sama isu-isu yang efek sampingnya heboh seperti TBC ya, itu faktor ekstrinsiknya harus ikut berkontribusi. Mungkin itu ya. Kapan-kapan Pak Effendi coba sharing di forum ya, itu apa namanya hasil eksperimennya itu supaya kita dapat pembelajaran juga Pak Effendi. Iya. Jadi model saya itu udah diuji Pak, udah selesai. Mudah-mudahan nanti bisa dipakai Pak, bukan hanya di Deli Serdang, tapi bisa dipakai di mana Bapak. Ya udah kalau gitu nanti Bu Ami kontak ya Pak Effendi ya nanti supaya sharing di berikutnya. Siap. Oke, terima kasih Pak Effendi. Oke, makasih Pak. Oke. Makasih banyak Pak Effendi, Pak Risa. Kalau gitu ini izin mau sebetulnya kalau di jadwal kita sudah lewat 30 menit, tapi memang tadi kita mulainya agak lewat juga. Apakah ada yang masih mau bertanya? Silakan. Mungkin satu orang lagi mungkin. Silakan ada yang mau bertanya dari rekan-rekan teman-teman. Saya sambil menyapa dari teman-teman dari Puskesmas Cikijing, dari Dinas Kesehatan juga ada saya lihat. Teman-teman Rokes penyuluh tenaga kesehatan ini. Saya lihat. Ada yang mau bertanya lagi atau mau cerita menanggapi? Masih lihat macam-macam. Ada yang mau menambahkan atau Pak Arif Rahman mungkin Dok. Pak Arif Rahman Mau melanjutkan sharing. Silakan Pak Arif. Oh tadi Pak Arif udah angkat tangan sebelum ini ya. Silakan Pak Arif, udah siap tuh. Silakan Pak Arif. Silakan Pak Arif. Suaranya belum muncul ya. Pak Arif. Gak kedengeran Pak Arif, suaranya nggak masuk. Suaranya nggak masuk Pak Arif. Dengar? Nggak ada dengar Pak Arif. Atau di chat tulis. Ini Bu Dias, apakah mau bicara? Saya lihat on cam Bu Dias, ada mau bicara. Sambil menunggu Pak Arif. Atau di chat aja Pak Arif. Boleh? Oke, Pak Arif. Sambil kita nunggu Pak Arif nih, Bu Dias. Oh, Bu Dias. Gimana Bu Dias? Ada yang mau di-sharing? Silahkan Bu Dias. Ya, Pak Arif ada apa Pak Arif? Ya Bapak Ibu, nanti link absensi sudah dikirim tadi ya. Sama Bu Ami berulang sudah dikirim. Jadi nanti bisa diklik aja, tadi saya sudah tes, nggak ada masalah. Dan nanti semua materi akan terkompilasi di s.id/forum Kemisan, karena ini forum Kemisan. Ya. Oke. Kalau gitu Pak Arif nanti boleh dikirim aja. Kalau gitu saya pikir waktunya sudah terlalu geser, terlalu jauh. Kita sudahi dulu ya. Nanti tenang aja, karena kan nanti kita setiap hari Kamis akan rutin ya berkarya 1 minggu sampai 2 minggu sekali berselingan dengan forum KAP untuk pelatih. Tapi terima kasih hari ini Bapak Ibu sudah hadir. Ramai saya hari ini 400. Tadi saya cek sebetulnya kalau akun bisa sampai 500-an Bu Ami Parisang. Tapi ada yang keluar masuk, tapi akun itu kalau akun unik akun gitu sampai 500-an. Jadi terima kasih Bapak Ibu sudah hadir dalam sesi rutin kita. Mohon maaf waktunya dipercepat hari ini, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan semangat kita untuk terus saling berbagi. Dan di forum ini juga Pak Risang, bukan hanya nanti bisa sharing, yang lain juga boleh ya Pak Risang ya tadi. Iya dong, ayo. Ketika betul. Kita bisa putar kalau ada permintaan atau ada ilmu-ilmu ataupun ada pengalaman yang mau di-sharing, silakan nanti Bapak Ibu kita bisa buka untuk kita sediakan waktunya dan fasilitasi untuk saling berbagi. Kalau itu dari saya Basra Bro cukup. Terima kasih Pak Risang, terima kasih Bu Abi, terima kasih Bu Lesti, terima kasih Bu Ismayani, Bu Rena, dan teman-teman semua yang ada di Zoom. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Risang.
Terima kasih Pak Ihsan, terima kasih Dokter Basra dan juga Bu Ami, terima kasih semuanya. Terima kasih Semangat kembali. semuanya. Halo, gimana? Materinya Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.